Om Swastiastu. Selamat pagi Prof. Rasna, selamat pagi teman-teman. Saya Natalino Neparasi. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Tuntunan Komunikasi Santun. Berbicara mengenai kesantunan. Semua orang pasti diajarkan sopan santun semenjak lahir. Orang tua manapun menginginkan anaknya untuk bisa melakukan hal yang namanya sopan santun. Sopan santun itu muncul ketika kita berbicara, ketika kita berkomunikasi. Sebenarnya sopan santun itu bukan hanya berkaitan tentang komunikasi, tapi tentang gestur tubuh, gerak-gerik kita. Ketika kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, itu sangat menentukan kesantunan itu sendiri. Orang bisa menilai kita santun atau tidaknya tergantung dari caranya kita berbicara. Untuk itu, apa sih santun itu? Kalau secara KBBI, santun itu adalah suatu perbuatan halus, baik. Jadi segala sesuatu yang baik, sopan, tingkah lakunya itu dikatakan santun. Nah, kalau kesantunan menurut Samzani itu adalah perilaku yang diekspresikan dengan cara baik atau beretika. Jadi kesantunan ini sebenarnya merupakan fenomena kultural. Kenapa saya bilang fenomena kultural? Karena kesantunan ini terkadang misalnya di satu tempat dianggap, oh ini bahasa yang santun seperti itu. Tapi di tempat lain justru, di kultur lain justru, oh ini kurang santun atau tidak santun. Seperti itu. Hal apa saja yang mempengaruhi kesantunan berbahasa? Ada dua faktor yang mempengaruhi kesantunan berbahasa. Faktor yang pertama yaitu faktor sosial. Faktor sosial ini dia berkaitan dengan status sosial, jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, itu faktor situasional. Faktor situasional di sini itu berkaitan dengan siapa kita berbicara. Kita menggunakan bahasa apa? Kepada siapa? Kapan? Mengenai hal apa? Situasinya bagaimana? Apa jalur yang digunakan? Dan tujuannya itu apa? Untuk itu, dalam makalah ini, rumusan masalah yang saya gunakan adalah: pertama, apa pengertian santun berbahasa? Yang kedua, bagaimana ciri-ciri santun berbahasa? Yang ketiga, apa faktor penyebab munculnya bahasa yang tidak santun? Tentu ada tujuan. Tujuannya sesuai dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya 3, tujuannya pun 3. Tujuan yang pertama, untuk mengetahui pengertian santun berbahasa. Yang kedua, untuk mengetahui ciri-ciri santun berbahasa. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor penyebab munculnya bahasa yang tidak santun. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Pertama, kita bahas tentang kesantunan itu dari pendapat para ahli. Ahli yang pertama datang dari Brown dan Gilman. Oke, Brown dan Gilman mengatakan bahwa tindak tutur kesantunan dipengaruhi oleh tipe peserta tutur
Ya, saya tekankan sekali lagi, tindak tutur kesantunan dipengaruhi oleh tipe peserta tutur. Jadi tipe peserta tutur seperti apa sih yang mempengaruhi tindak tutur kesantunan tersebut? Sebentar saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Selanjutnya, peserta tutur dapat terdiri penutur yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan mitra tuturnya. Dapat pula ada yang sejajar kedudukannya. Sejajar dalam arti ini dia berkaitan dengan misalnya sejajar dalam faktor pendidikan. Kedua-duanya misalnya sama-sama adalah jenjang S1. Tentu kesantunan berbahasanya sedikit berbeda. Mereka menggunakan pola bahasa yang lebih tinggi, namun mudah dimengerti oleh sesamanya. Demikian pula dengan jarak sosial atau tingkat keakraban. Tingkat keakraban ini juga mempengaruhi kalau menurut Brown dan Gilman. Jadi jarak sosial dan tingkat keakraban itu antara penutur dan mitra tutur itu harus terjalin dengan baik agar bisa tercipta kesantunan berbahasa. Artinya apa? Ketika kita berbicara, kita harus, kalau istilah anak sekarang adalah SKSD, sok kenal, sok dekat, tapi jangan lebay. Itu biasa dipakai ketika seorang mewawancarai orang lain. Meskipun kita belum pernah mengenalnya, meskipun kita belum pernah mengetahui dia asalnya dari mana, tapi kita berusaha untuk mempelajari latarnya dulu. Setelah itu ketika kita wawancara, kita akan berusaha untuk menempatkan posisi sedemikian rupa seolah-olah kita sudah mengenalnya jauh. Yang kedua, teori kesantunan yang dikemukakan oleh Lakoff pada tahun 1973. Itu yang pertama, don't impulse. Yang kedua, give options. Yang ketiga, make a feel good, be friendly. Kaidah yang pertama, don't impulse, merupakan tindak tutur yang penuturnya tidak boleh menekankan perasaan mitra tutur. Jadi penutur itu tidak boleh menekan perasaan mitra tutur itu atau menyakiti mitra tutur itu sehingga merasa terpaksa melakukan sesuatu. Artinya begini, di dalam berbicara kepada mitra tutur, si penutur harus berusaha untuk menggunakan bahasa yang nadanya tidak menekan si mitra tutur sehingga si mitra tutur merasa tertekan dengan apa yang dibicarakan. Yang kedua, kaidah give options. Kaidah give options ini artinya bahwa penutur harus memberikan kebebasan kepada mitra tutur untuk menyampaikan sesuatu. Jadi tidak boleh ada unsur di mana penutur tidak memberikan kebebasan. Justru penutur harus memberikan kebebasan kepada mitra tutur untuk juga mengungkapkan apa yang ia ingin sampaikan, sehingga terjadi hubungan timbal balik yang baik. Selanjutnya, kaidah ketiga, make a feel good, be friendly. Ini adalah inti dari kaidah kesantunan yang dikemukakan oleh Lakoff. Tindak tutur ini dapat membuat terasa nyaman pada mitra tutur dan bersikap ramah kepada mitra tutur. Karena kita membuat dia nyaman, kita membuat dia seolah-olah kita sudah berteman dengan dia. Jadi mitra tutur kita tuh merasa nyaman untuk berbicara dengan kita. Ya, pada konteks ini memang Lakoff menekankan memang pada poin ketiga adalah poin terpenting untuk kesantunan berbahasa. Oke, selanjutnya teori kesantunan Pranomo. Nah, teori kesantunan Pranomo ini dia menarik ya, dia mengambil Indonesia banget. Jadi dia mengambil masyarakat Jawa. Ya. Ada 5 sifat ya, sikap kesantunan masyarakat Jawa. Jadi Pranomo ini mengambil 5 sifat kesantunan masyarakat Jawa. Yang pertama, itu bahasa Jawanya adhab asor atau rendah hati.
Jadi di sini Pranomo menekankan bahwa ketika berbicara kita harus rendah hati. Ingat, rendah hati bukan rendah diri. Jadi harus lebih rendah hati. Itu rendah hati itu berkaitan dengan bagaimana caranya kita berujar, nada berbicara kita. Seperti itu kita harus benar-benar mempertimbangkan semua ketika kita berbicara. Yang kedua, sikap empan papan. Sikap empan papan atau penyesuaian diri. Jadi di sini kita harus bisa untuk menyesuaikan diri. Kita bisa menyesuaikan diri dengan siapa kita berbicara, gitu. Situasinya seperti apa, kapan kita harus berbicara, orangnya lebih tua dari kita atau lebih muda daripada kita, itu perlu penyesuaian diri, ya. Selanjutnya, yang ketiga, sikap menjaga rasa atau sikap menjaga perasaan. Menjaga perasaan dalam arti ketika kita bertutur bersama mitra tutur kita, usahakanlah untuk tidak menggores hatinya atau tidak melukai perasaannya. Jadi kita harus berbicara yang baik, kita harus mampu untuk menjaga perasaannya. Kira-kira ketika kita bertanya seperti ini atau kita mengungkapkan seperti itu, menyakiti hatinya atau tidak, membuat dia tersinggung atau tidak, itu perlu dipertimbangkan. Selanjutnya itu ada sikap yang keempat, ya, sikap wani nyala luhur wekasane. Artinya mau berkorban. Mau berkorban di sini adalah ketika kita berbicara, ini dia lebih kepada mengalah, ya, sikap mengalah. Dimana kalau mitra tutur kita, ketika kita berbicara dan mitra tutur kita tuh bersikukuh mempertahankan akan pendapatnya, ya kita harus memposisikan diri untuk mengalah. Nah, mengalah bukan berarti kalah, tapi mengalah agar kesantunan tetap terjalin. Jadi tidak ada emosional yang timbul di antara kedua penutur maupun mitra tutur itu sendiri. Jadi sikap mengalah perlu untuk ditekankan di situ. Selanjutnya yang kelima adalah sikap mulat sarira hang rasa wani. Mulat sarira hang rasa wani, mawas diri. Kita harus bisa mawas diri ketika bertutur, ketika kita berbicara kepada mitra tutur. Mawas diri sangat penting sekali dalam hal ini. Oke? Itu menurut Pranomo. Nah, selanjutnya secara umum itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar tuturan itu santun. Yang pertama, menggunakan tuturan tidak langsung biasanya terasa lebih santun jika dibandingkan dengan tuturan yang diungkapkan secara langsung. Yang kedua, pemakaian bahasa dengan kata-kata kias terlihat lebih santun atau terdengar lebih santun dengan penggunaan pola bahasa lugas. Pertanyaannya, mengapa? Tentu saja banyak yang berpikir bahwa kan bahasa lugas lebih asik, kan bahasa lugas lebih mudah diucapkan. Tapi satu poin yang perlu saya tekankan di sini adalah bahasa kias mampu untuk membuat bahasa kasar itu menjadi lebih enak didengarkan. Bahasa kias itu membuat orang ketika berbicara, wow, terlintas banyak sekali orang itu seperti merasakan takjub ketika mendengarkan orang menggunakan kata-kata kias yang banyak. Jadi kata kias ini sangat penting untuk digunakan untuk membuat bahasa itu jauh lebih halus. Nah, yang ketiga, memakai gaya bahasa penghalus terasa lebih santun dibandingkan dengan ungkapan biasa. Itu sama halnya dengan ungkapan yang kedua, ya. Selanjutnya, yang terakhir, tuturan dikatakan secara implisit biasanya lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang dikatakan secara eksplisit. Wow, implisit lebih santun daripada eksplisit. Tentu banyak yang bertanya-tanya, bukannya mengatakan secara langsung, secara eksplisit lebih baik daripada implisit. Tapi memang ada beberapa komunikasi di mana kita harus menggunakan teknik implisit. Kenapa? Menjaga perasaan. Jadi mungkin bahasa itu gak enak untuk diungkapkan atau gak enak untuk diperbicarakan atau gak enak untuk diungkapkan secara eksplisit, maka pembicara itu harus menggunakan implisit atau dibungkus dengan
bahasa berbeda. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ciri kesantunan berbahasa. Ciri kesantunan berbahasa menurut Char itu pertama, semakin panjang tuturan seorang, semakin besar pula keinginannya untuk bersikap santun kepada lawan tuturnya. Jadi kalau menurut Char itu adalah ketika kita berbicara semakin panjang, maka semakin besar pula keinginan kita untuk bersikap santun kepada lawan tutur. Kok bisa? Bisa. Karena apa? Ketika kita berbicara semakin lama, semakin panjang, dan mitra tutur kita tetap mendengarkan, artinya pembicaraan kita itu menarik dan pembicaraan kita tuh layak untuk didengarkan. Jadi mitra tutur kita tetap mendengarkan. Oke, yang kedua, tuturan yang diutarakan secara tidak langsung lebih santun dibandingkan tuturan yang diutarakan secara langsung. Jadi di sini tuturan yang diutarakan secara tidak langsung lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang diutarakan secara langsung. Memerintah dengan kalimat berita atau kalimat tanya dipandang lebih santun dibandingkan dengan kalimat perintah atau imperatif. Kenapa? Karena kalimat perintah itu kan dengan nada saja sudah terasa sekali ya. Selanjutnya, Samsani dan kawan-kawan juga merumuskan bahwa tuturan yang baik itu berdasarkan kesantunan Leeds. Itu yang pertama, tuturannya menguntungkan orang lain. Jadi dalam bertutur harus menguntungkan orang lain. Yang kedua, tuturan yang meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri. Berarti dia sama polanya dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama itu kan menguntungkan orang lain, yang kedua harus meminimalkan ya. Yang kedua harus meminimalkan keuntungan untuk diri sendiri. Artinya keuntungan itu masih harus kepada mitra tutur. Yang ketiga, tuturan yang menghormati orang lain. Siapa sih yang nggak mau dihormati? Semua orang pasti ingin untuk dihormati. Berikutnya, tuturan yang merendahkan hati sendiri. Artinya ya bertutur dengan kerendahan hati. Seperti itu. Selanjutnya, tuturan yang memaksimalkan kecocokan tuturan dengan orang lain. Tuturan yang memaksimalkan kecocokan tuturan dengan orang lain. Artinya apa? Artinya di saat kita bertutur, kita harus yakin bahwa tuturan-tuturan kita tuh cocok dengan mitra tutur. Jangan kita bercuap, tapi ternyata mitra tutur itu tidak menangkap apa yang kita ucapkan. Mitra tutur itu tidak mengerti apa yang kita ucapkan. Hal yang sangat membosankan kan, bukan? Selanjutnya, tuturan harus memaksimalkan rasa simpati orang lain. Yes, di sini human interest. Artinya simpati harus ada. Ketika simpati itu ada, maka tuturan itu, kesantunan berbicara itu akan berjalan dengan sangat lancar dan baik. Selanjutnya, Pranomo memberikan saran agar tuturan mencerminkan rasa santun. Ini menurut Pranomo. Yang pertama, ini yang paling sering digunakan oleh orang Indonesia dan wajib kita gunakan. Yang pertama, gunakan kata tolong. Gunakan kata tolong ya ketika kita meminta bantuan kepada orang lain. Yang kedua, gunakan kata maaf jika memang kata-kata kita itu menyinggung perasaan orang lain. Yang ketiga, gunakan kata terima kasih ya ketika orang itu bersedia ya melakukan apa yang kita pinta. Ucapkanlah kata terima kasih. Selanjutnya, kata beliau. Kata beliau ini adalah kata untuk menyebut orang ketiga yang dihormati. Jadi misalnya kita berbicara tentang dosen kita menyebutnya beliau, kita sangat menghormati. Seperti itu kita memakai kata beliau. Atau kita menggunakan kata bapak atau ibu ya untuk menyapa orang ketiga. Selanjutnya, yang terakhir, faktor penyebab munculnya bahasa tidak santun ya, ini
faktor-faktor yang menyebabkan munculnya bahasa tidak santun. Ini perlu untuk diingat, ini perlu untuk dicamkan dengan baik, ini perlu untuk dilakukan atau perlu untuk diantisipasi agar kita tetap ada pada porsi kesantunan itu sendiri. Yang pertama, di dalam berbicara, ya, di dalam berkomunikasi, kita tidak boleh menyampaikan kritik secara langsung dengan menggunakan kata kasar. Ingat baik-baik, kritik boleh, tapi menggunakan kata yang positif dan tidak kasar. Yang kedua, ketika berbicara, usahakan untuk tidak emosi. Karena ketika emosi kita tidak mampu untuk mengontrol apa yang kita bicarakan, maka akan timbul bahasa-bahasa yang tidak santun. Yang ketiga, terkadang penutur itu protektif dengan bahasa atau dengan istilah-istilah atau dengan pendapat-pendapat yang dia ungkapkan kepada mitra tutur. Jauhkan sikap-sikap protektif itu. Selanjutnya, yang keempat, jangan coba-coba untuk memojokkan mitra tutur ketika kalian bertutur. Yang sengaja untuk ingin memojokkan mitra tutur dalam bertutur itu bakalan menyebabkan kekacauan komunikasi atau bahasa tidak santun akan muncul di situ. Yang terakhir adalah jangan menyampaikan tuduhan. Saya tekankan sekali lagi, jangan menekankan tuduhan atas dasar kecurigaan terhadap mitra tutur, karena hal ini akan membuat percakapan atau komunikasi menjadi tidak santun. Jika penutur terkesan menyampaikan kecurigaan terhadap mitra tutur. Nah, jadi kesimpulannya adalah kesantunan berbahasa merupakan kesadaran penutur akan martabat orang lain dalam berbahasa lisan maupun bahasa tulis. Ya. Jadi ciri kesantunan berbahasa pada intinya adalah tuturan yang mengandung unsur kesantunan serta tuturan yang menguntungkan orang lain, menghormati orang lain, meminimalkan keuntungan bagi diri sendiri, serta menggunakan indikator-indikator kesantunan dalam bertutur kata. Dan ingat baik-baik, tetap menggunakan kata tolong, kata terima kasih, dan kata maaf. Kita juga harus menggunakan kata-kata yang sopan bagi orang-orang yang usianya lebih tua daripada kita, ataupun orang-orang yang dihormati. Sedangkan faktor penyebab munculnya bahasa tidak santun antara lain adalah didorong rasa emosi ketika kita bertutur, tidak mengetahui kaidah kesantunan yang harus dipakai kita berbicara, dan kesulitan seseorang meninggalkan budaya lama salah satu bahasa pertamanya. Itu seperti tadi yang telah saya ungkapkan pertama, bahwa memang kadang di suatu tempat budayanya bahasa ini benar, tapi bahasa ini baik, sopan, tapi di suatu tempat lainnya bahasa ini justru tidak benar dan tidak sopan. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Prof. Rasna dan teman-teman yang ingin untuk memberikan pendapat, saran, sanggahan, ataupun pertanyaan terhadap makalah yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga kalau selama presentasi saya mungkin ada kata yang menyinggung perasaan teman-teman maupun Prof. Rasna. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi.